Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak secara pribadi jamaah sekalian rahimakumullah untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita setiap saat. Dan Allah berikan kepada kita dengan terus-menerus. Mari kita jadikan sarana dengan nikmat yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita menjadikan orang-orang yang taat kepada Allah atas segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Rumah tangga adalah salah satu pilar daripada kekuatan, menjadi tegaknya kebahagiaan. Rumah tangga adalah satu bagian kecil daripada komunitas di dalam rangka kita meraih sebuah kebahagiaan. Maka di dalam mencapai kebahagiaan tentunya tidak bisa dengan kita tidak berbekal dengan ilmu, tidak berbekal dengan strategi-strategi, sehingga di dalam kita menyusun rumah tangga yang pada akhirnya nanti adalah kita mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat kita, maka perlu sebuah perencanaan, sebuah strategi, sebuah cara-cara, sebuah tips-tips bagaimana untuk meraih tersebut. Sehingga seorang muslim pastilah mempunyai target. Orang muslim adalah mempunyai cita-cita yang tinggi. Bagaimana menyusun rumah tangga yang menghadirkan kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Karena cita-cita seorang muslim yang sebenarnya adalah bagaimana dia untuk meraih kebahagiaan ini di dunia dan di akhirat. Cita-cita seorang muslim adalah membawa keluarganya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tidak saja kehidupan dunia dengan tercukupnya fasilitas, tetapi yang hakiki adalah kebahagiaan nanti di dunia, di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara-cara atau tips-tips bagaimana kita membina rumah tangga yang berbahagia. Yang pertama adalah membina rumah tangga dengan agama. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Ulama ad-Dahha dan Muqatil menjelaskan tentang ayat di atas bahwasanya haqqu 'alal muslim ayya'lamu ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abdihi ma faradallahu alaihi ma nahahu ma'an. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya termasuk kerabatnya sampai pada hamba sahaya laki-laki maupun perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara-perkara wajib yang Allah perintahkan dan kemudian juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kepala rumah tangga yang baik mengajak anaknya untuk sholat. Sebagaimana suri tauladan kita perintahkan. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina.
Perhatikanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun belum mau untuk sholat, maka pukullah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah, coba perhatikan nikmat jika rumah tangga dibina dengan agama. Sungguh nikmat dan sangat membahagiakan. Seperti hanya Rasulullah SAW pernah menyuruh suami istri untuk sholat malam bareng. Di dalam sebuah hadisnya dari riwayat Abu Dawud An-Nasa'i, rahimallahu rajulan qama minal laili wa shalla wa yaqadha amratuhu fa shallat wa in abad tasakha bihi dhihal ma wa rahimallahu amra'ata qamat minal laili wa shallat abqaidha zawjaha wa shalla fa in abana sakhat min awajihil ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam kemudian mengerjakan sholat, yang membangunkan istrinya juga, lalu istri dibangunkan untuk mengerjakan sholat juga. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan juga suaminya, lalu si suami mengerjakan sholat juga. Bila suaminya enggan ia bangun, maka ia percikkan air di wajah suaminya. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu bentuk bagaimana usaha membina sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu dengan agama. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW mengajar kepada kita untuk mencapai kebahagiaan ini dengan cara-cara yang Allah atau Rasulullah SAW tuntunkan. Kemudian yang kedua, mengenai kebahagiaan adalah istri yang taat kepada suami. Rumah tangga akan berbahagia jika istri itu taat pada suami. Karena istri adalah seperti Rasulullah juga memberikan warning atau memberikan kondisi-kondisi yang mana mereka bisa menyenangkan hati suaminya. Seperti hanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, yang pernah ditanya Rasulullah SAW, siapa wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika ia diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci kepada mereka. Inilah wanita-wanita yang didirikan oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana seorang istri bersikap kepada suaminya. Bahkan istri yang seperti inilah yang akan menjadi jaminan surga, yang oleh Rasulullah SAW kabarkan dengan wanita ini masuk surga dengan lewat pintu yang mana saja, sehingga mereka tidaklah mencari satu pintu, tetapi 8 pintu yang disediakan oleh Allah surganya bisa dilaluinya. Seperti halnya Rasulullah SAW mengatakan, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha ilallaha udkhilil jannati min ayyami awabil jannati. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya, kemudian berpuasa Ramadan, tidak perlu puasa yang sunnah, puasa Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar dia taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita ini memiliki sifat yang mulia. Maka Rasulullah mengatakan, masuklah dalam surga melalui pintu mana yang ia suka. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu juga sebuah tip bagaimana menciptakan dalam rumah tangga dengan ilmu kepada istrinya, sehingga mereka menjadi istri yang taat kepada suaminya. Kemudian yang ketiga adalah punya banyak anak. Karena makin banyak anak, makin banyak yang mendoakannya. Namun dituntut anak tersebut adalah anak-anak yang soleh. Maka harus ada usaha dari orang tua untuk menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, idza madul insanu in qata'a amalu illa min salasin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi waladin shalih yad'u lahu. Jika seorang meninggal dunia maka putus amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian doa dari anak-anak yang soleh. Jamaah rahimakumullah, ada seorang yang menghadap Rasulullah SAW yang mengatakan, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik.
namun sayang wanita ini mandul, tidak memiliki keturunan. Apakah boleh aku menikah dengannya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW kedua kalinya dan tetap masih dilarang. Sampai ia mendatangi Rasulullah SAW ketiga kalinya, maka Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul waduda waluda fa inni makasiru bikumul amal. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, yang subur, yang punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah, ini tip yang ketiga, bagaimana kita membuat rumah tangga menjadi keluarga yang besar, yang banyak, kemudian juga soleh dan solehah. Ini adalah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah menafkahinya dengan cukup. Rahmatullah, dari Muawiyah al-Khusairi radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kewajiban suami kepada istri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, antut'imaha idza ta'imta wa naqsuha in taksabta an awik tasabta wala tasribil wajha wala tufah wala tuqabbah wala tahjur illa fi bait. Engkau memberi makan sebagaimana engkau makan, engkau memberi pakaian sebagaimana engkau berpakaian, dan engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya, dan serta tidak memboikotnya dalam rangka dia menasihati, selain mereka tetap di rumah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah bagaimana hadis ini diterapkan kepada seorang ayah. Bagaimana seorang ayah bisa memberi makan kepada keluarganya, yang dimakan oleh ayah, yang dimakan keluarganya yang sama seperti yang dimakan oleh ayahnya. Beri pakaian juga demikian. Dan kemudian tidak memukul kepada istrinya pada wajahnya, tidak mencela atau menjelek-menjelekannya, dan kemudian juga tidak memboikot di dalam rangka menasihati mereka sehingga harus keluar rumahnya, tetap di rumahnya mereka sendiri. Barakallahu, dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Dia tidak memberi kepadaku nafkah yang cukup dan mencukupi anak-anakku, sehingga aku membuatku mengambil hartanya tanpa izin. Apakah berdosa jika kau melakukan seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfika wa yakfi baitik. Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kewajiban seorang ayah, kepala keluarga, untuk bisa mencukupi dari kebutuhan daripada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Dan ini sebuah hal yang sangat besar, dan ini sebuah kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada suaminya, sehingga ada kewajiban bagi seorang suami adalah bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tip yang kelima adalah tidak bermudah-mudahan untuk minta cerai. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Abu Dawud dari Sauban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyumal mar'atu salat zawjaha tolaqat min ghairi ma ba'sin haramun 'alaiha rahiyatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah, di dalam rumah tangga barangkali ada permasalahan-permasalahan, dan setiap rumah tangga pasti ada permasalahan-permasalahan tersendiri, sehingga mereka tidaklah dengan permasalahan ini menjadikan sesuatu pemicu di dalam rangka mereka bermudah-mudahan untuk meminta berpisah, bercerai. Seorang muslim adalah bagaimana berusaha seorang ayah sebagai pemimpin untuk bisa memberikan ilmu kepada keluarganya, sehingga mereka
mengetahui hak dan kewajiban di sana. Bagaimana seorang anak, bagaimana mereka berbakti kepada orang tua. Seorang istri, bagaimana mereka harus berkhidmah kepada suaminya. Sehingga mereka tidak bermudah-mudahan ketika ada sesuatu yang mengganjal. Barangkali itu perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang sepele. Kemudian mereka dengan tidak nyamanan itu mereka untuk minta bercerai. Maka wanita yang mereka bermudah untuk minta cerai, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Jamaah rahimakumullah, inilah perkara-perkara yang barangkali beberapa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Bagaimana menjaga keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Tentunya nanti akan menjadikan kebahagiaan di akhirat. Orang-orang yang nanti ketika mereka berkeinginan kuat dalam rangka kita menciptakan kebahagiaan ini, maka insya Allah ketika menjadi seorang ahli surga, maka diketemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakuna ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabul karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul 'abad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Radhiyallahu akbar. Allahu akbar.